Puji Tuhan, haleluya. Dalam bagian seterusnya, Bishop akan meneruskan pencerahan dari kitab Injil Yohanes bab yang pertama dari ayat yang ke-19. Ini adalah kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Ayat 19, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Nah, ayat 19, 20 dan 21 ini terjadi suasana di mana begitu ramai orang yang berbondong-bondong datang kepada Yohanes untuk mendengar tentang beritanya agar orang bertobat dan memberi dirinya dibaptis dengan air di sungai Yordan. Maka karena terlalu ramai yang percaya kepada perkataannya, maka diutuslah orang Yahudi mengutus imam-imam dan orang-orang Lewi, ataupun Lewi ini adalah penjaga bait suci di Yerusalem yang dipercayakan untuk berurusan tentang hal-hal rumah ibadat ataupun sinagog. Mereka inilah yang dipilih menjadi imam-imam atau priest di dalam bait suci di Yerusalem. Dan mereka datang kepada Yohanes dan bertanya, ingin mengetahui siapakah sebenarnya dia ini. Nah, kita tahu melalui kesaksian Yohanes ini bahwa dia telah diutus oleh Allah mendahului Tuhan Yesus Kristus. Dia telah diutus oleh Allah untuk memberi kesaksian tentang firman ini yang telah menjadi manusia dan juga yang menjadi terang yang membawa kehidupan. Dan sebagai bukti bahwa dialah nabi yang diutus mendahului Tuhan, walaupun dia bersaksi sebelumnya bahwa dia telah wujud sebelum aku, dia katakan, mendahului, ya. Orang masih tertanya apakah dia ini yang telah dinubuatkan sebagai Mesias atau nabi yang akan datang. Dan dia menjawab, "Aku bukan Mesias." Itu pertama.
Aku bukan Mesias. I am not the Christ. Sebab dia hanyalah utusan. Bahkan dia dinubuatkan sebagai nabi di dalam kuasa dan urapan Elia, ya. Dan bukanlah Mesias, sebab di dalam Perjanjian Lama, di dalam buku-buku kitab suci termasuk kitab Taurat Musa, telah menubuatkan kedatangan seorang pemimpin dan yang dipilih, yang diurapi bernama Mesias, yaitu Kristus, yang dinubuatkan sebagai raja, sebagai yang dipilih. Dan mereka tengah menanti juru selamat ini, Savior. Yang kita tahu dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya yang dinantikan ini, yang berlayak dipanggil sebagai Mesias atau Kristus, adalah Tuhan Yesus. Dia mengaku, bukan saya. Dia ditanya lagi, apakah engkau Elia? Well, dia berada di dalam urapan itu seperti Nabi Elia, tetapi dia menjawab bukan. Apa engkau Nabi yang akan datang? Sebab dinubuatkan di dalam, bahkan Musa berkata akan ada seorang Nabi yang diangkat seperti aku, kata Moses. Jadi mereka melihat nubuatan ini dan menanti nubuatan ini selama ribuan tahun. Jadi mereka bertanya, apakah kamulah nabi yang dimaksudkan oleh Musa dan juga para nabi yang lain? Tapi dia menjawab, bukan. Maka ayat 22, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Yang mengutus imam-imam dan lewi-lewi ini adalah kumpulan-kumpulan agama Yahudi, yaitu orang-orang Saduki, kumpulan agama politik, ya, dan orang-orang Farisi, kumpulan elit yang memegang tampuk kuasa agama dan politik di Yerusalem. Dan mereka mengutus imam-imam ini dan para Lewi untuk bertanya. Jadi mereka bertanya, siapa engkau? Kami harus memberi jawab kepada mereka mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Dan jawabnya dalam ayat 23, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Nah, di sini telah dinubuatkan melalui kitab Nabi Yesaya bahwa Tuhan mengutus, aku mengutus Nabi mendahului engkau untuk meluruskan jalan, untuk mempersiapkan jalan kedatangan, untuk memberi kesaksian tentang kedatangan Anak manusia, anak Allah, Mesias ini. Makanya Yohanes tahu panggilannya, bahwa yang dimaksudkan utusan yang mendahului Kristus itu adalah dia. Telah dinubuatkan. It has been prophesied long time ago through the book of Isaiah that John the Baptist is the chosen one to go ahead of him to prepare for his coming as the Messiah and Savior, and to bear a testimony to the world. Menjadi saksi akan kedatangan firman yang menjadi manusia, yang terang kepada dunia ini, yaitu Yesus Kristus, sebagaimana yang disebut dalam Yohanes, ya, bab 1 tadi sebelumnya. Kita membaca
Ya. Dan itulah kesaksian dia. Dia bukan Mesias, tapi dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Maka di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Farisi adalah golongan agama lagi. Ayat 25 mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang?" Ayat 26. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Begitu tinggi otoritas, begitu tinggi, sebab dia adalah penjelmaan Allah. Dia adalah kalam Allah, firman, logos yang telah ditulis, ya bukan rema, firman yaitu logos yang telah ditulis, dibukukan oleh para nabi, termasuk Musa telah menubuatkan kedatangannya, termasuk nabi-nabi seperti Daniel. Kitab Nabi Daniel dalam perjanjian lama, kitab Nabi Yesaya yang beribu tahun sebelum kedatangan Kristus telah menulis tentang dia. Itulah dia dipanggil firman Allah yang tertulis. Di dalam kitab-kitab telah dinubuatkan. It has been prophesied of the coming of this Son of God. Anak Allah ini telah dinubuatkan. Dan dialah yang akan menyatakan pikiran Allah, yang menyatakan kehendak Allah, yang menyatakan rencana Allah, yang menyatakan pekerjaan Allah, sebab dia adalah firman. Firman Allah, dia adalah logos itu. Kalau saya ingin menyatakan kehendak pemikiran saya, rencana saya, bagaimana saya mengutarakannya? Saya harus mengutarakannya dengan ucapan perkataan. Lalu untuk menjadi rekod, saya akan tuliskan supaya terus dibaca dan diperingatkan. Itulah dipanggil logos, firman. Masih ingat enggak ketika Musa naik ke gunung Sinai selama 40 malam, Tuhan sendiri, Allah Elohim, Yahweh, telah menulis hukum-hukum oleh tangannya dengan api di atas batu yang dipanggil tablets. Yang terkenal adalah apa yang para ahli teolog berkata tentang 10 hukum Taurat. The 10 Commandments. Tahu enggak? Itu ditulis oleh tangan Tuhan dalam api. Tulisan api di dalam sekerat batu yang begitu licin ataupun rata. Dan ditulislah firman itu. Bukan hanya diucapkan, yang dipanggil Ten Commandments atau Commandments, ya. Hukum Allah, perintah Allah. Seperti engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, ya. Jangan ada berhala, jangan mencuri, jangan berzina. Ditulis di dalam batu yang diukir dan ditulis dengan kanan. Berarti firman yang keluar dari mulut Allah itu telah dituliskan oleh Tuhan Allah sendiri di dalam tablet batu.
Saya punya tablet macam ini. Lihat tablet ini. So, setelah selesai, Tuhan berikan batu tablet ini kepada Musa untuk dibawa turun dari Sinai. Kenapa perlu Allah menulis? Tidak cukupkah dia hanya buka mulut ataupun berfirman, Musa, jangan ini, katakan kepada bangsamu, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini. Jikalau engkau setia dan menuruti, mengasihi aku, turutilah perintahku. Tetapi bukan setakat ucapan, tapi dituliskan dalam sebuah buku yang daripada batu. Jadi Alkitab yang pertama bukan dalam bentuk kertas. Meskipun itu sudah ditulis oleh para nabi, Yesaya, Daniel di dalam buku yang berbentuk kertas. Tapi Alkitab yang pertama yang dipegang oleh Musa adalah berbentuk batu. Tablet, dikatakan tablets of tables. Hampir seperti ini, tapi ini bukan batu ya. Ini adalah tablet Samsung ya. Tapi tablet batu di mana Allah menulis firman itu ditulis dengan api. Itu yang dikatakan. Tulisannya dengan api. Ketika dia ucap berfirman di Gunung Sinai itu, maka tangan Tuhan menulis hukum-hukum itu di dalam sebentuk batu. Jadi bayangkan, Bishop memiliki tablet kayak begini. Ini bukan buku, tetapi keras, hampir macam batu. Alkitab yang pertama bukan dalam bentuk buku atau scroll yang dibuat dari kertas papirus ya. Alkitab yang pertama adalah batu, di mana tulisan-tulisan Allah itu ditulis dan diberikan kepada Moses, kepada Musa, dan Musa membawa itu batu, di mana hukum-hukum Allah itu turun, mau diberikan, dipersembahkan kepada orang Israel pada waktu itu di Gunung Sinai. Jadi saya harus minta Anda keluar daripada kotak ini, out of the box. Betul enggak, Bishop? Alkitab pertama bukan dicetak dalam buku, no. Bukan dicetak, itu kemudian. Musa membawa batu kayak macam ini dan tulisan hukum-hukum Allah ditulis di dalamnya. Hebat kan? Itulah Bishop sekarang bukan menggunakan buku, tetapi menggunakan tablet kayak begini, di mana firman Tuhan itu dituliskan. Kitab saya itu daripada tablet sekarang. Jadi seperti Musa yang memegang tablet batu dan bukan buku. Kalau dulu tahun 80-an Bishop ambil buku. Saya banyak beli Alkitab itu, banyak. Tetapi ya setelah 2-3 tahun ya koyak, kena hujan, kena koyak. Tetapi tablet atau batu itu kekal. Batu. Dan sekarang saya gunakan tablet macam ini. Sebab ini kekal. Ya, kecuali baterainya harus charge ya. Itulah saya bawa kayak begini sekarang Alkitab. Saya download ya, muat turun. Nah, kembali mereka bertanya ayat 25, mengapa engkau membaptis? Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Ayat 27, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebab dia tahu Kristus itulah Tuhannya. Dia tahu Kristus itu adalah firman, penjelmaan Allah. Dia tahu dialah adalah Tuannya. Dan Kristus telah wujud dalam rupa yang dipanggil malaikat Tuhan dalam perjanjian lama. Saya percaya
sebelum Kristus menyatakan diri di dalam perjanjian baru, Kristus telah pun wujud sebelumnya di dalam perjanjian lama. Seperti 3 malaikat yang mengunjungi Abraham. Ketika 3 malaikat itu turun dari surga, satu daripada malaikat itu bersama Abraham, tapi yang dua daripada malaikat itu turun pergi melihat kota Sodom dan Gomora yang dipenuhi dengan dosa dan menyelamatkan Lot dan anak-anaknya sebelum Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Tapi yang satu malaikat ini yang dipanggil malaikat Tuhan tidak pergi bersama, dia bersama dengan Abraham. Dan kita tahu ciri-ciri malaikat ini memang dia adalah penjelmaan Yesus Kristus sebelum dia dinyatakan sebagai juru selamat. Saya punya kepercayaan dialah malaikat Tuhan itu. Tetapi dia lebih dari malaikat. Di dalam Alkitab dipanggil the angel of the Lord. Itulah penjelmaan, pra-penjelmaan Kristus dalam perjanjian lama. Dia sudah wujud sebelum Abraham. Dia telah wujud sebelum Abraham ada. Kamu akan melihat Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, I am. Before Abraham, I am. Aku telah wujud. Sebab dia adalah firman yang telah wujud. Dia adalah firman. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah firman yang tertulis. Maksudnya yang telah dituliskan beribu-ribu tahun oleh para nabi. Dia adalah logos, bukan setakat rema, tetapi logos yang telah ditulis di dalam buku sebelum dia lahir. Sudah dinubuatkan tentang kedatangan ini. Dialah logos itu. Tapi sekarang dalam zaman Yohanes Pembaptis, dia datang bukan hanya logos yang mau menggenapi nubuatan-nubuatan, tetapi juga dia mau berbicara secara rema. Firman yang diucapkan. Kau akan mendengarkan ucapannya itu. Perkataan daripada Bapaknya. Daripada inspirasi Roh Kudus. Dia ingin mengajar orang. Dia ingin mengatakan pemikiran Allah, kehendak Allah melalui mulutnya. Rema dan logos. Yang tertulis dan yang diucapkan. Dialah firman ini. Jadi, hal 28. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihat di sini Tuhan Yesus datang kepada Yohanes, kira-kira usianya 30 tahun. Dia mau memulakan apa yang dipanggil public ministry. Selama 30 tahun itu dia diam-diam. Tidak begitu dikenal. Dia membesar di Nazaret. Tapi bila tiba masanya, Allah Bapa menghendaki dan Roh Kudus menghendaki, Yesus dinyatakan kepada dunia. Nabi Yohanes Pembaptis itulah membawa kesaksian. Dan sementara dia membaptis sebagai lambang pertobatan di sungai Yordan, Yesus datang. Dan ia berkata dalam ayat 29, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahasa Inggris, the next day, John see Jesus coming unto him and said, behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Dia bersaksi bahwa dialah lambang
domba. Masih ingat enggak? Ketika orang Israel mau keluar dari perhambaan Mesir, Allah memerintahkan Musa untuk mengorbankan seekor anak domba supaya darahnya itu dioles di pintu supaya malaikat maut tidak boleh memasuki karena melihat darah itu. Itu terjadi di Mesir. Maka diselamatkanlah anak pertama daripada dibunuh malaikat Tuhan. Tapi semua anak pertama termasuk putra Raja Fir'aun itu dibunuh karena kedegilan hati Fir'aun. Semua anak pertama bangsa Mesir dibunuh oleh malaikat Tuhan. Akhirnya Raja Fir'aun mengalah dan melepaskan bangsa Yahudi Israel untuk keluar dari perhambaan selama 400 tahun di bawah pimpinan Musa. Moses, lebih kurang 1 juta jumlahnya. Mereka ingat itu. Itu dipanggil Paskah. Passover. Karena Tuhan melewati pintu yang ada darah. Di mana darah anak domba telah dioles di pintu itu. Yohanes Pembaptis mengetahui lambang anak domba ini. Karena darah anak domba ini yang dioles di pintu setiap keluarga orang Israel pada waktu mereka berada di Mesir. Darah itulah yang telah menghalang malaikat maut untuk memasuki rumah untuk membunuh bayi anak yang pertama. Dia melihat Yesus itu begitu juga. Dia berkata, inilah anak domba itu. Inilah anak domba. Dia telah menubuatkan bahwa Yesus juga akan dikorbankan seperti anak domba. Supaya darahnya itu, nyawanya Yesus itu yang akan menghapus darah Kristus yang dia naik ke takhta Allah, kehadirat Allah sebagai persembahan di hadapan Allah yang menanggung dosa, yang menghapus dosa, yang membawa pengampunan dari semua dosa kita, termasuk dosa yang telah kita warisi dari zaman Adam. Dosa adalah kesalahan-kesalahan. Dosa adalah tindakan-tindakan yang jahat. Ucapan-ucapan yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Dari zaman Musa lagi. Dosa ini yang telah menguasai kehidupan manusia sampai zaman Yesus. Sehingga karena akibat dosa, orang mengalami kematian rohani, jasmani, dan emosi. Dosa itulah yang menjadi tembok pemisah antara Allah dengan manusia. Ditutupi dengan darah domba ini. Apabila Allah melihat seperti malaikat Tuhan melihat darah itu di dalam pintu, begitulah juga bila kita mengaplikasikan darah Kristus melewat kepercayaan kita kepada Dia. Allah melihat sepertinya darah Yesus yang mati di kayu salib itu di pintu hati kita sehingga kita terlepas daripada hukuman maut. Yohanes sudah menubuatkan, inilah dia. Dia tahu, dialah yang akan mati di kayu salib. Yohanes Pembaptis melihat itu, dia berkata, inilah domba. Domba Allah
yang menghapus dunia. Ayat 30. Dialah yang kumaksudkan ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dia sendiri tidak mengenal. Sebab Allah tidak menyatakan misteri wahyu ini dengan jelas, tetapi dia hanya memberikan petanda. Dan apakah petanda itu? Kita lihat di sini ayat 32. Aku tidak mengenal, dan Yohanes memberi kesaksian, ayat 32 ya. Katanya aku telah melihat roh Allah, itulah petandanya. Aku telah melihat roh Allah, Roh Kudus, turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis dalam Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes menghalang dia. Tapi Yesus berkata, kita harus melakukan kehendak. Dia mau melalui kehidupan seperti manusia yang berdosa. Sebab hanya orang berdosa yang perlu bertobat dan dibaharui dengan jalan dibaptis dalam air. Yohanes bilang, aku tidak layak. Sebab dia tahu dia yang kudus dari Allah. Tapi Yesus katakan kita harus lakukan ini. Dan pada saat Yesus dibaptis, ditenggelamkan dalam air, dia keluar dari air, terbuka langit sebenarnya. Berarti Allah sudah memberikan Yohanes petanda bila dia nampak roh Allah dari langit turun dan hinggap ke atasnya. Itulah tanda, itulah anak domba itu. Itulah Mesias itu. Itulah juru selamat itu. Dan dia katakan, aku melihat roh Allah turun di atas langit seperti merpati. Ayat 33. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Allah Bapa telah berfirman, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus Kristus itulah Allah berfirman kepada Yohanes. Dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Berarti Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Melalui Yesus Allah akan curahkan rohnya. Melalui doa Yesus yang meminta kepada Allah dalam Yohanes 14 ayat 16. Dia katakan, aku akan berdoa minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus atau roh Allah, roh Bapa itu datang dari Bapa tapi melalui Yesus. Kalau Anda tidak melalui Yesus, menerima Yesus, maka Anda tidak berlayak menerima roh Allah. Sebab kehadiran Roh Kristus di dalam kehidupan seseorang itulah menjadi pembaharuan, terjadinya pembaharuan di mana Allah akan tinggal di dalam tubuh kita melalui rohnya, menjadikan ini rumah Tuhan. Tubuh kita rumah Tuhan. Hati kita itu tempat tinggal Roh Kristus, roh Allah itu. Setelah kita menerima baptisan Roh Kudus. Jadi hanya melalui iman percaya kepada Kristus itulah kita akan menerima janji ini. Amin. Ini yang dimaksudkan dalam ayat 33. Ayat 34, aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Dialah yang pertama bersaksi. Yohanes membaptis bersaksi. Dialah pembaptis Roh Kudus itu, dialah anak Allah. Yesus tidak perlu berkata aku anak Allah. Kalau dia berkata aku anak Allah, itu berarti menghujat. Anak Allah di dalam pengertian orang-orang Israel adalah Allah sendiri. Allah sendiri setaraf dengan Tuhan. Bila seseorang mengaku aku anak Allah, berarti dia mengaku dirinya itu divine.
yang ilahi. So tidak boleh dibenarkan seseorang itu mengaku dirinya anak Allah. Sebab itu sama taraf dengan Allah. Sama level. Mereka tahu itu di dalam undang-undang dan hukum Taurat. Tetapi Yohanes berkata, dialah anak Allah itu. Dialah yang diutus Roh Kudus, yang diutus Allah Bapa. Seperti mana yang saya pernah terangkan, anak Allah maksud dia bukan dilahirkan macam Allah itu bapa dan ada istri, tidak ada. Macam itu. Anak Allah maksudnya datang dari Allah, lahir dari Allah, berasal dari Dia, dan keluar dari Dia menjadi manusia. Itulah maksud anak Allah. Jadi jangan kamu berpikir bahwa anak Allah itu seperti bapak ada istri dan beranak dan itu anaknya. Itu secara fisikal. Secara manusiawi. Tapi saya sudah berikan kepada Anda kebenaran. Adam itu anak Allah. Hawa itu anak Allah. Tetapi Adam bukan dilahirkan. Adam tidak ada bapak dunia dan ibu. Tidak. Dia daripada tanah menjadi manusia. Yesus itu firman yang dinubuatkan dan diberitahu oleh para malaikat, terutama Gabriel, bahwa Roh Kudus akan menaungi Maria dan anak yang lahir itu bukan hasil daging dan darah dari Yusuf, tetapi karena memenuhi nubuatan bahwa Yesaya berkata seorang perempuan darah akan melahirkan, mengandung laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Itulah saya ulangi, Yesus boleh saja menjelma daripada tanah, debu, menjadi manusia tanpa melalui kandungan seorang perempuan. Tapi he choose because he want to show that he know what it means to be born as a human being under sin. Dia mau memikul dosa itu. Dia mau mengetahui apa akibat dosa. Yaitu lapar, sakit, penyakitkah, penat berjalan, limitasinya, bergantung penuh kepada Roh Kudus. Oh, begitu rupanya kehidupan manusia. Jadi dia dapat mengetahui hidup manusia yang di dalam dosa. Walaupun dia tidak pernah berdosa, dan dia menang terhadap dosa, maka dia memahami penderitaan kita. Haleluya. Kita ada Tuhan yang memahami kemanusiaan kita karena dia pernah menjadi manusia. Cuma dia tidak berdosa. Inilah anak Allah. Amin. Ayat 35, pada keesokan harinya lagi Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Siapa kedua orang muridnya? Kita akan membaca. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihat anak domba Allah. Ayat 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa 2 murid Yohanes ini mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, Rabbi, artinya guru, di mana engkau tinggal. 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Simon Petrus itu yang dikenal sebagai satu daripada soko guru dari 12 rasul,
ada saudaranya bernama Andreas. Dan ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, yaitu Petrus, saudaranya, dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ayat 42, yang membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, yang berarti Petrus. So, Andreas, murid Yohanes Pembaptis, diterima Kristus, dan dia pergi mencari saudaranya yang bernama Simon, anak Yonas atau Yohanes. Dan ketika dibawa, Yesus berkata, engkau Simon akan dinamakan Kefas. Petrus. Kefas maksudnya batu kelikir. Berarti Tuhan Yesus telah menubuatkan kepada Petrus atau Simon bahwa dia bakal menjadi batu yang keras, yang memiliki karakter yang keras. Yesus memberikan dia nama yang baru, tidak salah. Kita ada nama yang diberikan kepada keluarga kita oleh ibu bapa kita. Tetapi biasanya bila kita menjadi pengikut Kristus, kita akan diberikan nama baru sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan panggilan kita. Dan Simon itu digelar Petrus. Akhirnya kita melihat nama Simon Petrus. Sebetulnya bapak Petrus itu adalah Yohanes atau Jonah. Tetapi diambillah nama Simon Petrus. Dia menjadi salah satu daripada soko guru ke-12 rasul, pemimpin yang kita akan tahu di masa-masa mendatang nanti. Tetapi di sini, ya. So, inilah sedikit pemahaman saya dan kita akan teruskan kembali. Tapi disinilah bagaimana Yesus dinyatakan oleh Yohanes, bagaimana Yohanes memberi kata-kata nubuat bahwa ini anak Allah, bagaimana Yohanes melihat sendiri dengan kesaksian Roh Kudus itu turun ke atas burung merpati. Di dalam kitab Injil Markus, Lukas juga menyatakan langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati hinggap di atasnya, dan terdengar suara di surga, suara Allah Bapa yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi tidak ditulis di dalam Yohanes, tapi dalam kitab Matius, Lukas ada ditulis. Dia ada suara dari langit ketika Yesus keluar dari baptisan, dan dia melihat Roh Kudus. Dan Allah Bapa telah berfirman kepada Yohanes bahwa kalau engkau melihat seseorang itu di mana Roh turun, dialah itu. Dialah anak Allah. Inilah anak yang kukasihi, kata Allah Bapa. Dialah yang memberikan Roh Kudus melalui hidupnya itu. Dialah yang membaptis, memenuhi kamu dengan Roh Kudusnya. Kenapa amat penting? Karena tanpa Roh Kudus Tuhan, manusia akan mati di dalam dosa. Tanpa kuasa Roh Kudus, manusia tidak akan dapat mampu menguasai dosa dan melawan musuh tanpa perlengkapan kuasa Allah yang maha tinggi. Roh Kudus itu adalah oknum Allah yang ketiga, tetapi Roh Kudus itu juga datang dengan kuasa exousia, authority, dan juga dunamis. Kuasa yang boleh menghancurkan kuasa setan, kuasa gelap. Dan yang mengurapi. Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga kuasa maut, kuasa musuh tidak tembus. Dia ada kekuatan untuk melawan dosa, pencobaan. Karena Roh Allah ada di atasnya. Dan rencana Allah melalui Kristus kita juga menerima bagian.
sebagai anak yang diangkat menjadi anaknya. Dialah itu. Dialah pembaptis itu. Pembaptis Roh Kudus. Yohanes berkata, aku membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah pembaptis Roh Kudus. Dan kita akan menerimanya, kita akan cerita tentang hal menerima karunia Roh Kudus dalam kesempatan lain. Shalom.